Jumpa lagi dengan Paman Sam di acara apa tentunya acara anak kreatif. Nah, pada hari ini Paman Sam ini menyuguhkan sesuatu kepada anak-anak di acara anak kreatif ini sangat istimewa karena Paman Sam berada di sebuah sanggar wayang kulit. Sebuah sanggar wayang kulit. Sanggarnya namanya Wahyu Budoyo. Pimpinannya anak-anak mesti pernah mendengar Pak Raden. Ini Mbah Raden. Mbah Raden itu yang memiliki sanggar Wahyu Budoyo, sekaligus beliau ini mendalang. Pasti anak-anak nanti kalau selalu mengikuti Dhamma TV, ada acara Pranata Budaya, nah itu pasti ketemu sama Mbah Raden dalang wayang kulit di sanggar Wahyu Budoyo. Wah, menarik sekali. Nah, sekarang Paman Sam tentu seperti biasanya akan mendongeng tentang Kancil dan Seruling Sulaiman. Menarik sekali ini rupanya, Kancil dan Seruling Sulaiman. Nah, begini ceritanya. Pada suatu ketika, pada suatu hari, pada suatu siang, di mana panas teriknya sangat menyengat, nah si Kancil berjalan-jalan di hutan, lewat sawah, lewat ladang. Nah, saat tiba di hutan, tiba-tiba si Kancil mendengar seruling. Seruling bunyinya sangat indah bagi si Kancil. Wah, si Kancil heran. Di tengah hutan yang lebat seperti ini ada seruling. Pastilah yang membunyikan seruling ini adalah seorang pangeran yang tampan. Nah, kata si Kancil dalam hati, aku akan mencari di mana sumber bunyi seruling ini. Wah, akhirnya si Kancil mempercepat langkahnya sambil mencari arah sumber seruling tadi. Wah, di mana ya? Kok jauh? Nah, tiba-tiba si Kancil menemukan semacam hutan bambu. Wah, coba aku dekati saja. Wah, akhirnya si Kancil benar-benar menikmati suara seruling itu. Karena indahnya dan karena rindangnya hutan bambu, di terik matahari di siang hari yang mataharinya menyengat, tentu saja si Kancil merasa nyaman mendengar seruling di tempat yang teduh. Sampai akhirnya si Kancil ngantuk. Tiba-tiba hampir saja kepalanya terantuk tanah, terdengar auman suara harimau. Wow, kagetlah si Kancil. Ada harimau. Hai Kancil, dari mana saja kamu? Oh, harimau, aku jalan-jalan. Tetapi rupanya kamu kelelahan dan kamu sepertinya ingin tidur. Iya harimau, aku benar-benar lelah dan ngantuk sekali. Oh, kalau kamu mau tidur dalam perutku. Katanya si harimau begitu pada Kancil. Masa sih si Kancil harus tidur di perutnya harimau? Gitu pikirnya si Kancil. Dalam hatinya dia berpikir, wah, saya akan diterkam. Wah, saya harus mencari akal. Wah, katanya jadi si Kancil gitu. Oh, begitukah harimau? Saya harus tidur di perut harimau? Iya. Salah harimau. Harimau belum mendengar suara indah seruling ini. Sebentar, kalau angin datang, pastilah ada suara seruling yang indah.
bersamaan dengan angin yang datang, bersamaan itu pula bunyi seruling harimau tertegun juga. Oh, suara seruling yang indah. Kancil, apakah kamu tertidur ini tadi karena suara seruling itu? Iya, harimau. Aku menikmati sekali suara seruling itu sampai aku tertidur. Aku juga lelah sebenarnya. Aku ingin mendengar seruling itu. Tapi tahukah kamu siapa yang meniup seruling itu? Harimau, seruling ini bukan sembarang seruling. Yang meniup pun juga bukan sembarang orang. Tetapi yang meniup seruling ini adalah dewa yang turun dari kayangan. Namanya Soleman. Dewa yang turun dari kayangan. Soleman namanya. Aku tidak percaya. Aku ingin membunyikan seruling ini. Aku ingin membuktikan bahwa aku pun bisa membunyikan seruling ini dengan indah. Benarkah harimau? Benarkah harimau ingin meniup seruling sehingga menimbulkan bunyi seindah ini? Tentu saja. Tapi tidak bisa harimau. Yang meniup seruling ini hanya Soleman. Orang yang turun dari kayangan. Dewa yang turun dari kayangan. Aku tidak peduli. Pokoknya aku harus meniup seruling itu. Bagaimana ya? Baiklah. Tapi jangan bilang-bilang kalau aku yang mengizinkan kamu meniup seruling ini. Ya, syaratnya ada lagi. Harimau boleh meniup seruling ini kalau saya sudah menjauh dari lokasi ini. Oh, baiklah. Tetapi aku harus bisa meniup seruling ini. Iya. Sebentar lagi. Aku minta izin dulu terhadap Dewa Soleman. Ya, cepatlah pergi. Nah, akhirnya terjadilah kesepakatan si harimau boleh meniup seruling Dewa Soleman. Katanya Kancil Dewa Soleman. Tetapi bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap saja di Anak Kreatif. Terima kasih anak-anak, masih tetap di Anak Kreatif. Nah, tadi sampai mana? Iya betul, tadi sudah sampai di si Kancil dan si harimau melakukan satu kesepakatan. Harimau diizinkan untuk menyuling. Beberapa saat kemudian si Kancil datang lagi, melari mendekati si harimau. Apa yang dikatakan oleh Dewa Soleman? Harimau, tidak boleh, tetap saja tidak boleh. Seruling itu hanya milik Dewa Soleman. Aku tidak peduli, pokoknya aku harus meniup seruling ini. Aduh, bagaimana ya? Baiklah. Tetapi syaratnya itu tadi ya. Tiuplah seruling ini. Tetapi kalau aku sudah pergi, aku takut sama Dewa Soleman. Nanti kalau Dewa Soleman tahu, akulah yang dihukum. Baiklah. Pokoknya aku ingin meniup seruling ini dan bisa meniup seruling ini. Aku akan senang sekali karena seruling ini benar-benar indah. Baiklah, ada satu syarat lagi. Terlalu banyak kau memberikan syarat. Syarat apa lagi? Harimau, kalau
harimau meniup seruling harus tahu caranya. Caranya bagaimana? Caranya lidah harimau julurkan di antara bambu-bambu yang berdekatan, atau bisa juga harimau menjulurkan lidah harimau ke bambu-bambu yang sudah retak. Oh, baiklah. Kalau itu syaratnya sangat mudah, aku bisa melakukan. Iya, memang mudah. Tetapi keindahannya berbeda loh harimau. Apanya yang berbeda? Kalau lidah hanya dijulurkan ke bambu, di antara bambu, suaranya kurang merdu. Tetapi kalau lidah harimau dijulurkan masuk ke dalam bambu-bambu yang retak, maka suaranya semakin merdu. Kalau begitu, aku memilih menjulurkan lidah di tempat bambu-bambu yang retak. Ya, ayo kita lakukan. Nanti keburu Dewa Soleman datang. Ayo cepat-cepat. Akhirnya si harimau menjulurkan lidah memilih bambu yang retak. Jadi ada bambu tengahnya retak. Mungkin karena bambunya sudah tua, kena hujan, kena panas, akhirnya retak. Nah, keretakan itulah yang dianggap si kancil merupakan bambu seruling yang paling indah suaranya. Maka si harimau pun menjulurkan lidahnya di bambu yang retak. Misalnya ini bambu yang retak, lidahnya dijulurkan ini. Sudah menjulurkan begitu, si kancil masih memberikan syarat. Ya, harimau, bagus seperti itu. Tetapi setelah menjulurkan itu, tiuplah dengan nafasmu sekeras-kerasnya. Tetapi kalau aku sudah jauh, ya, ayo cepat kamu pergi. Aku tidak sabar untuk membunyikan seruling. Iya, aku cepat pergi. Akhirnya kancil lari sekencang-kencangnya. Setelah jauh di atas bukit, kancil menengok ke rumpun bambu di mana harimau menjulurkan lidahnya. Bersamaan dengan itu, memang benar ada suara seruling yang indah. Tetapi apa sebenarnya yang terjadi, anak-anak? Seruling indah itu bukan karena ditiup oleh Dewa Soleman, bukan karena ditiup oleh harimau yang menjulurkan lidahnya tadi. Tetapi apa? Karena tiupan angin sehingga gesekan-gesekan bambu, rumpun-rumpun bambu yang bergesekan itu menimbulkan bunyi cit, 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 dengan suara angin semilir, hembusan angin yang agak kencang meniup daun-daun dan batang-batang pucuk-pucuk bambu sehingga membunyikan. Sementara yang bergesekan, nah, itulah sebenarnya hasil dari bunyi suling yang dikatakan si kancil adalah suling Dewa Soleman. Padahal gesekan bambu dan goyangan pucuk pohon bambu dengan daun-daunnya karena semilirnya angin. Nah, kemudian bagaimana si harimau? Si harimau ternyata meraung-raung. Karena apa? Karena lidahnya terjepit oleh bambu. Nah, kenapa harus demikian? Ya, itu adalah siasat si kancil. Si kancil agar tidak diterkam oleh harimau yang jahat yang menguasai hutan belantara. Si kancil selamat, pergi jauh. Harimau berusaha melepaskan lidahnya dari jepitan bambu. Nah, itu ceritanya dongeng hari ini ya anak-anak, dongeng tentang si kancil dengan seruling Soleman beserta harimaunya. Nah, apa ini hikmah dari dongengan ini? Nah, ternyata anak-anak, alam ini bisa menimbulkan bunyi-bunyian yang indah. Alam ini bisa menyuguhkan pemandangan-pemandangan yang indah. Alam ini bisa menyuguhkan suasana udara yang sejuk. Itulah sebabnya
anak-anak harus cinta akan alam ya. Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Terima kasih anak-anak masih tetap di Anak Kreatif, dan tadi sudah mendengar cerita kancil, harimau, dan seruling bambu. Sekarang alangkah baiknya anak-anak juga saya Paman Sam beri satu karya yang tidak jauh-jauh dari wayang. Misalnya ini Paman Sam sudah sedia kerdus. Ini kerdusnya bekas air mineral. Ini kerdus bekas air mineral. Nah, lagi-lagi anak-anak tidak usah jauh-jauh ke toko beli bahan untuk membuat karya kreatif. Kita butuh karton, anak-anak juga harus siapkan karton ya. Di rumah boleh karton bekasnya kotak kue boleh, atau sampulnya buku yang tebal itu boleh, yang sudah tidak terpakai. Nah, sekarang digunting seperti ini. Kita membuat ukuran seperti ini ya, misalnya. Terus ini kotak ya, ukuran kotak misalnya sekitar 20 cm, atau kalau anak-anak membuat ukuran mukanya 15 cm misalnya begitu ya. Sudah, ini Paman Sam akan membuat sebuah topeng. Terus kita gunting sepanjang, guntingan ini sepanjang 5 cm misalnya Mas. Guntingan ini lalu digunting tengahnya, lalu dimasukkan gini dimasukkan. Ini guntingan ini diginikan sehingga seperti pencuk. Seperti pencuk. Kalau anak-anak diajak ibu, diajak bapak sarapan pecel, mesti ada pencuknya seperti ini. Nah, tetapi ini tidak membuat pencuk. Ini membuat topeng. Ini harus ada. Iya, setelah ini, kalau sudah ini boleh di staples atau isolasi. Nah, sudah terjadi seperti ini. Nah, tinggal membuat matanya, membuat hidungnya, membuat mulutnya. Nah, ini kalau dipakai sudah seperti topeng. Karena ini topeng wajah ya, kita membuat mata, membuat hidung. Misalnya ini ya, ini membuat matanya cukup begini saja. Wah, matanya besar. Dikasih dikasih hitamnya, korneanya, hitamnya. Terus ini sudah ada matanya, dikasih hidungnya cukup begini saja. Dibuat segitiga gini, terus dikasih gini, lengkung gini. Ya, ini sudah hidung. Lah, bibirnya bagaimana? Ya, di tengahnya. Nah, ini kan tengah ini. Terus dikasih lengkung, dikasih gini. Begini. Ini sudah menjadi wajah. Oh, ini tidak ada alisnya. Kasih alis, dikasih alis. Kasih lubang tengah, kasih kecil-kecil, terus diurek-urek ini, diasir. Ini sudah menjadi babas. Oh, ini harus ada idepnya, seperti ini. Nah, ini kalau sudah dipakai sudah seperti topeng, tetapi anak-anak kan tidak lihat, ini tertutup. Nah, makanya ini di bagian matanya dilubangi dulu, ya. Lubangnya tidak usah besar-besar, kecil saja. Nah, seperti ini. Di bawahnya gambar mata. Di bawahnya gambar mata. Nah, seperti ini saja. Misalnya gini. Ini sudah melihat.
Ini berapa? 1, ini 2 loh. Bisa melihat. Ini apa? Bisa membaca. Oh, ini bisa membaca loh. Bisa membaca, sudah bisa lihat ada lubangnya. Nah, tetapi harus disempurnakan lagi. Harus disempurnakan lagi. Misalnya, wah ini kok wajah kok kotak ya. Oh ya, enggak apa-apa. Kalau ingin menyempurnakan wajahnya kepingin enggak kotak ya dibulatkan, diovalkan gini. Begini sudah menjadi, oh kepinginnya dikasih tanduk, misalnya begitu, dikasih tanduk ya, guntingannya ini tadi ditempelkan gini sudah menjadi tanduk. Seperti ini. Seperti ini sudah menjadi tanduk. Apa ini? Siluman bertanduk 2, misalnya begitu, atau siluman bertanduk 1, misalnya begitu, siluman bertanduk 1, macam-macam. Dari satu topeng karton bekas ini, anak-anak sudah bisa membuat tokoh apa saja. Bisa digambari dari topeng bentuk ini, bisa digambari harimau, boleh, membuat topeng kancil boleh, membuat topeng raksasa boleh, tinggal bagaimana anak-anak menggambar dan mewarnai topeng ini. Nah, kalau sudah jadi, anak-anak bisa bermain topeng bersama teman-temannya, bersama kakaknya, bersama adik-adiknya, membuat satu cerita, membuat satu drama, membuat satu fragmen. Misalnya gini, aku adalah utusan raja kerajaan yang besar di sana. Aku adalah pangeran. Misalnya begitu, membuat cerita apa saja boleh setelah punya topeng. Nah, ada tari topeng, ada drama topeng, itu di Malang itu ada kesenian semacam itu. Tetapi topengnya tidak seperti ini. Ini hanya kalau anak-anak ingin berkarya kreatif, tentunya di acara anak kreatif. Ya, itulah anak-anak anak kreatif hari ini. Tidak sulit-sulit, mudah dikerjakan, bahannya pun juga mudah didapat di sekitar rumah kita. Ya sudah, mudah-mudahan minggu depan anak kreatif akan hadir lagi bersama Pak Masam dengan dongeng dan karya kreatif yang lebih kreatif. Sampai jumpa.